Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ardani Putra dengan NIM 18641900067. Yang terhormat, pada hadirin yang berbahagia yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia dan kesehatan untuk berkumpul pada Zoom meeting kali ini. Para hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan penyuluhan yang bertemakan lonjakan pasien COVID-19 di RSUD Kota Bekasi. Ya. Yang pertama adalah latar belakang. Seiring berjalannya waktu, virus COVID-19 di Indonesia, khususnya pada wilayah Kota Bekasi, semakin mewabah. Pemerintah Kota Bekasi mendirikan tenda darurat di RSUD Kota Bekasi karena ruangan di rumah sakit sudah penuh akibat lonjakan jumlah pasien COVID-19. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, tenda darurat didirikan sebagai upaya untuk menambah instalasi gawat darurat atau IGD. Tenda darurat yang digunakan untuk memeriksa pasien, tes PCR, dan tempat menunggu tersedianya ruangan perawatan. Penumpukan pasien COVID-19 di RSUD Kota Bekasi yang sempat terjadi pada Jumat 25 Juni 2021 kemarin, kini sudah tidak terlihat lagi pada Sabtu 26 Juni 2021. Meskipun pasien COVID yang mengalami lonjakan, namun pasien tersebut langsung mendapatkan perawatan dari tenaga medis, karena kapasitas tenda darurat dan ruangan perawatan ditambah oleh pemerintah setempat. Oleh karena itu, terkait dengan adanya lonjakan kasus pasien positif COVID-19 di RSUD Kota Bekasi, perlu adanya penyuluhan yang mendalami terkait COVID-19 dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan itu tersendiri. Dan apabila jika tidak memungkinkan untuk dirawat di RSUD Kota Bekasi, akibat keterbatasan tempat pasien, perlu adanya penyuluhan yang mendalam untuk mengisolasi mandiri di rumah, supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak dapat terjadi. Selanjutnya ada penyebab melonjaknya kasus pasien COVID-19. Seiring berjalannya waktu, melonjaknya angka kasus pasien positif COVID-19 yang mewabah di Indonesia yang menyebabkan terjadinya melonjaknya pasien kasus positif COVID-19 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada mobilitas. Dilihat dari aktivitas masyarakat di Indonesia belakangan ini, sedang terjadi mobilitas yang cukup tinggi. Dengan meningkatnya laju mobilitas yang tinggi di mana semakin banyak masyarakat yang berlalu lalang, maka potensi penyebaran virus COVID-19 pun semakin melonjak. Sudah bisa diprediksi dikarenakan mobilitas, semakin banyak mobilitas, warga maka akan makin meningkat potensi terjangkit virus COVID-19. Yang kedua yaitu ada pancaroba. Selain pandemi virus COVID-19 yang terjadi di Indonesia, sebagai negara tropis sedang dihadapkan dengan musim pancaroba. Di peralihan musim, seperti ini, awam ditemui penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh meningkatnya kelembapan. Contohnya yaitu suhu yang tak menentu membuat populasi nyamuk meningkat sangat pesat. Dan yang ketiga ada keterbatasan fasilitas kesehatan. Masih bersangkutan dengan faktor di atas, akibat musim pancaroba, pasien dengan berbagai penyakit mulai beramai-ramai mencari ruang perawatan di rumah sakit. Biasanya yang ke rumah sakit itu yang gejalanya sedang atau berat. Nah, masing-masing rumah sakit itu ruang ICU-nya dan ruang isolasinya terbatas. Tak hanya untuk COVID-19 sementara, untuk masuk ke ruang ICU, pasien harus berebut dengan penderita COVID-19. Ketika ICU tersebut terisi full oleh pasien COVID-19, yang terjadi pasien lain kesulitan untuk mencari kamar. Akhirnya yang jadi sibuk adalah jam rujukan, terlebih penanganan COVID-19 ini harus ekstra, membutuhkan proses yang ekstra yang sangat amat panjang. Alhasil pasien dengan gejala yang sedang dialihkan ke ruang biasa. Ya, selanjutnya itu ada bagaimana jika pasien positif COVID-19 tidak memungkinkan untuk dirawat.
Seiring berjalannya waktu, virus COVID-19 di Indonesia, khususnya pada wilayah Kota Bekasi, semakin mewabah. Alhasil, tidak semuanya pasien positif COVID-19 mendapatkan perawatan yang ekstra di rumah sakit. Hal yang perlu kamu lakukan jika tidak memungkinkan untuk dirawat di rumah sakit, yaitu yang pertama, ada isolasi mandiri. Kasus pasien positif COVID-19 di RSUD Kota Bekasi semakin melonjak. Banyak kasus pasien positif terkonfirmasi COVID-19 dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Isolasi mandiri ini di rumah dapat dilakukan orang dengan hasil tes positif COVID-19 tanpa gejala atau bergejala ringan. Perlu diketahui, gejala COVID-19 tanpa gejala COVID-19 ringan di antaranya demam, batuk, mudah lelah, napas jadi pendek-pendek, nyeri otot, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, sakit kepala, diare, mual, muntah, hidung tidak bisa mencium bau atau anosmia, atau lidah tidak bisa merasakan. Isolasi mandiri sangat penting untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Selanjutnya yaitu bagaimana cara melakukan isolasi mandiri di rumah. Yang pertama yaitu selalu menggunakan masker dan membuang masker bekas pakai di tempat khusus yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu ada jika Anda sakit atau mengalami gejala seperti demam, flu, dan batuk, maka tetap di rumah dan jangan beraktivitas keluar rumah untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID-19. Yang ketiga yaitu ada manfaatkan fasilitas telemedik atau sosial media kesehatan dan hindari penggunaan transportasi publik, beritahu dokter dan perawatan mengenai gejala yang Anda rasakan, serta riwayat kontak dengan pasien COVID-19. Yang keempat yaitu ada selama isolasi mandiri di rumah, gunakan kamar terpisah dengan keluarga lain dan jangan jaga jarak 1 meter dari anggota keluarga. Yang kelima ada tentukan pengecekan suhu harian, amati batuk dan sesak napas yang Anda alami. Hindari penggunaan barang bersama seperti alat makan, alat mandi, dan tempat tidur. Yang keenam ada terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta konsumsi makanan bergizi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menerapkan etika batuk dan bersin. Yang ketujuh ada jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan menggunakan cairan disinfektan. Selalu berada di ruangan terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari pagi selama 15-30 menit. Selanjutnya ada hubungi fasilitas kesehatan jika Anda merasakan gejala yang semakin parah seperti sesak napas, demam tinggi, untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Selanjutnya itu ada protokol-protokol untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Yang pertama yaitu ada mencuci tangan. Dalam mencuci tangan ini, rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan saat mencuci tangan. Cara terbaik adalah dengan menggunakan air dan sabun. Sabun dengan kandungan antiseptik atau antibakteri lebih efektif dalam membunuh virus COVID-19 dibandingkan dengan sabun biasa. Saat Anda kesulitan menemukan air dan sabun, Anda bisa menggunakan hand sanitizer sebagai pilihan alternatif. Pilihlah produk pembersih tangan dengan kandungan minimal 60% alkohol. Selanjutnya itu yang kedua ada memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan atau Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 benar-benar baru, sehingga protokol kesehatan bisa berubah-berubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu silam, kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang baik yang sehat ataupun sakit agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Saat ini setelah tersedia berbagai jenis masker di pasaran yang bisa Anda pilih. Sebelum tahu cara memakai masker yang benar,
Pada dasarnya setiap jenis masker memiliki fungsi dan tujuan yang sama, yaitu melindungi kita agar terhindar dari virus COVID-19. Akan tetapi, masing-masing jenis masker mungkin akan memberikan tingkat perlindungan serta kenyamanan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ada sebelumnya kita mengenal social distancing atau menjaga jarak. Protokol kesehatan yang perlu kita patuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkenanya droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Sebelumnya kita mengenal dengan istilah social distancing, yang kemudian frasa itu diubah menjadi physical distancing oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Physical distancing atau jaga jarak merupakan hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadi penyebaran virus COVID-19. Dikatakan Maria van Kerkhove, pemimpin teknis untuk merespon COVID-19 sekaligus kepala unit penyakit dan zoonosis WHO, saat ini hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari dari virus COVID-19 adalah dengan tidak berada di kerumunan atau tempat ramai. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah berada di rumah saja dengan menjaga jarak fisik dan orang lain. Hal ini dapat mencegah terjadinya virus penyebaran dari satu orang yang lain ke orang yang lainnya. Selanjutnya itu ada menjauhi kerumunan. Selain 3 hal yang telah saya sebutkan tadi, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus kita lakukan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kementerian Kesehatan. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan serta berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus COVID-19 pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset lansia, pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Kegiatan-kegiatan ini punya potensi penularan virus corona yang sangat tinggi. Pertama yaitu di kerumunan. Kamu akan sulit menjaga jarak dengan keberadaan kerumunan. Kita tidak bisa menerapkan 2 dari 5 protokol kesehatan. Kedua, perlu kamu sadari bahwa di tengah kerumunan ada banyak yang tidak menerapkan protokol-protokol kesehatan seperti tidak memakai masker. Mungkin masker digunakan, tapi masker yang digunakan tidak sesuai standar sehingga bisa menulari maupun mudah tertular virus dari orang lain. Banyak juga orang yang melepas masker saat makan di kerumunan, menurunkan masker saat bicara, memakai masker tidak menutupi hidung. Selain itu, kerumunan tentu banyak orang yang berbicara dengan suara keras agar terdengar lawan bicara, tertawa atau bahkan teriak. Menurut sebuah studi dari Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat, orang yang berbicara dengan keras cenderung mengeluarkan lebih banyak tetesan atau droplet dibanding berbicara dengan pelan. Apabila jika orang tersebut hanya mengenakan masker yang tipis, hal ini tentu meningkatkan potensi penyebaran virus COVID-19. Inilah pentingnya penggunaan masker yang benar. Selanjutnya yaitu mengurangi mobilitas. Virus COVID-19 bisa berada di mana saja, jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah menurut Kementerian Kesehatan, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Sebuah studi dilakukan di Livpal menyimpulkan bahwa mengurangi mobilitas masyarakat lebih dari 70% terbukti ampuh menurunkan laju penyebaran virus COVID-19. Dikutip dari antara berdasarkan data riset
marketplace asuransi kesehatan tersebut, kebijakan PSBB yang dilakukan di Indonesia hanya sekitar 40% mampu menekan mobilitas masyarakat. Penurunan mobilitas ini tentunya diharapkan akan menurunkan penghambatan kasus positif COVID-19. Namun, faktanya terlihat adanya tren penurunan pada grafik kurva jumlah kasus positif COVID-19 harian. Fakta menarik bisa dilihat dari sejumlah negara di Eropa yang memberlakukan pembatasan sosial dalam bentuk kebijakan lockdown. Spanyol, Italia, dan Prancis sukses menekan mobilitas masyarakatnya hingga lebih dari 70%. Kesimpulan, seiring berjalannya waktu, melonjaknya angka kasus pasien positif COVID-19 yang mewabah, di Indonesia terlebih khusus pasien positif COVID-19 di RSUD Kota Bekasi yang telah terjadinya melonjaknya pasien positif COVID-19 yang mengakibatkan terjadinya lonjakan diantaranya yaitu ada mobilitas, pancaroba, dan keterbatasan fasilitas kesehatan. Bagi pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang menjalankan isolasi mandiri di rumah, perlu memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Republik Indonesia. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 di negara kita, yaitu Indonesia. Protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Untuk itu, marilah kita mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 ini dengan 5M diantaranya, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Untuk mencegah atau mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, terlebih khusus di wilayah Kota Bekasi, maka kita sepatutnya sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mematuhi setiap protokol-protokol yang telah diterbitkan oleh Kementerian Republik Indonesia. Untuk itu, mari kita memulai dari aksi dari diri kita sendiri terlebih dahulu, dan untuk membekali diri kita sendiri dengan pengetahuan dasar mengenai virus COVID-19, dan agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang terakhir, tak bosan-bosannya saya untuk mengingatkan untuk kita semua untuk tetap menjalankan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Demikianlah video penyuluhan lawan COVID-19 ini yang bertemakan lonjakan pasien positif COVID-19 di RSUD Kota Bekasi. Demikianlah yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata atau perbuatan. Oleh karena itu, kesalahan berasal dari saya, serta kelebihan adalah kebaikan dari hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.